Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Toto Sunarto, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Todanan. Dalam hal ini akan berbagi praktek baik dengan judul supervisi akademik dari menilai menjadi memberdayakan. Bagi saya, supervisi akademik bukan sekedar kegiatan untuk menilai guru, melainkan proses pendampingan yang bertujuan memberdayakan guru agar terus berkembang, sehingga mampu menghadirkan pembelajaran yang berkualitas dan berpihak kepada murid. Saya mengemban amanah sebagai Kepala SMP Negeri 1 Dodanan dengan komitmen membangun budaya belajar yang kolaboratif. Saya percaya bahwa ketika guru terus berkembang, maka kualitas pembelajaran juga akan meningkat dan pada akhirnya memberi dampak positif terhadap perkembangan murid. Pada awal pelaksanaan supervisi akademik, saya menemukan bahwa sebagian guru masih merasa tegang ketika jadwal observasi tiba. Supervisi dipandang sebagai kegiatan mencari kesalahan atau sekedar memenuhi administrasi kepala sekolah. Akibatnya, guru cenderung menampilkan pembelajaran terbaik hanya pada saat observasi. Setelah supervisi selesai, pembelajaran kembali berjalan seperti biasa, sehingga perubahan yang diharapkan belum berlangsung secara berkelanjutan. Perubahan paradigma ini tentu tidak mudah. Tantangan pertama adalah membangun kepercayaan guru bahwa supervisi merupakan sarana pengembangan diri, bukan ancaman terhadap karir maupun penilaian kinerja. Tantangan berikutnya adalah mengubah kebiasaan saya sendiri sebagai kepala sekolah. Saya harus belajar lebih banyak mendengarkan, mengajukan pertanyaan reflektif, dan tidak terburu-buru memberikan solusi. Tujuannya adalah bisa mengembangkan kekuatannya atau kelebihannya sehingga bisa mengatasi masalah tanpa adanya intervensi dari kepala sekolah. Selain itu, saya juga harus mengatur waktu agar supervisi tetap dapat dilaksanakan secara konsisten di tengah berbagai tugas manajerial sebagai kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jen, ini jadwalnya pra-observasi. Jadi sebelum observasi ada hal-hal yang memang perlu kita persiapkan. Termasuk di sini ada tujuan yang ingin dicapai misalnya. Jadi dalam pembelajaran ini apa yang menjadi tujuan daripada pembelajaran berkaitan dengan submateri gempa dan gempa bumi dan tsunami. Jadi ketika terjadi bencana tersebut, anak-anak sudah tahu apa yang harus dilakukan. Mempunyai strategi dalam pembelajaran dalam hal ini apa yang ingin jenengan kembangkan atau sampaikan agar di dalam pembelajaran ini siswa secara kontekstual bisa mereka merasa mengalami dan gimana hal-hal tersebut bisa membuat anak dengan misalnya kesadaran misalnya dengan cara dengan kita buat game apa dengan apa misalnya kayak gitu. Jadi untuk pembelajarannya mungkin nanti saya buat ada sebuah kasus yang memang sudah pernah terjadi, utamanya gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh waktu itu tahun 2004, walaupun mungkin memang anak-anak belum lahir, tapi itu kejadian yang sudah pernah terjadi dan itu ada bukti konkretnya berupa video-video yang dulunya sempat ada rekaman-rekaman asli dari kejadian tersebut. Jadi anak juga bisa mengetahui kondisinya seperti apa. Kemudian selain itu agar anak juga lebih aktif lagi, saya tambahkan game-game interaktif. Jadi anak bisa lebih memahami materinya tadi melewati game tersebut. Berarti untuk strategi dan model pembelajarannya memang kita rencanakan yang kontekstual tadi ya Pak ya. Iya. Meskipun secara kontekstual nyata kita hanya melihat video yang jenengan
mau kita sampaikan nanti. Iya. Harapan dari video itu nanti anak harapannya akan mengetahui, harapannya kan seperti itu Pak ya. Iya. Dengan seperti itu apa Pak hal-hal yang agar siswa atau peserta didik untuk mengetahui ciri-ciri daripada materi yang jenengan sampaikan, misalnya gempa bumi dan tsunami, itu dengan cara apa misalnya? Kan ada beberapa rekaman asli dari kejadian waktu itu. Jadi ketika air datang itu bagaimana orang-orang menyelamatkan diri, naik ke tempat yang lebih tinggi, atau mungkin mencari sesuatu yang bisa dipegang agar tidak ikut hanyut seperti itu. Harapan saya nanti di jam yang sudah kita tentukan, nanti kita bisa observasi. Nanti kita bersama, ada observer Bu Anis dan saya akan mendampingi kegiatan observasi nanti. Harapannya observasi nanti tidak menjadi hal-hal yang menakutkan gitu Pak Zen ya. Tetap biasa saja ngajar ya. Biar apa? Biar nanti di pembelajaran nanti kita bisa yang mana yang bukannya kita menyalahkan, tapi kita berdiskusi bersama, kira-kira jenengan tahu memperbaikinya bagaimana, gitu nggih Pak Zen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah kalau masih semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu gempa bumi dan tsunami. Jadi setelah melalui pembelajaran hari ini, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi tanda-tanda terjadinya gempa bumi dan tsunami, kemudian menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh fenomena gempa bumi dan tsunami, kemudian yang terakhir mampu menerapkan langkah-langkah mitigasi bencana ketika terjadi gempa bumi dan tsunami. Kira ada yang pernah merasakan gempa bumi enggak di sini? Tenane, yang benar. Goncang-goncang, goyang-goyang. Nah, jadi kalau tiba-tiba buminya bergoyang-goyang berarti ada gempa bumi. Nah, itu tadi ada sebuah video tentang bencana tsunami di Aceh pada tahun 2004. Jadi ternyata pada tahun tersebut terjadi. Silakan diskusikan dengan kelompok masing-masing. Bisa dimulai sekarang, waktunya 30 menit. Silakan debat-debat sama temannya biar lebih cepat. Yang pertama, apa yang menyebabkan terjadinya gempa bumi di Aceh tahun 2004? Gempa bumi di Aceh disebabkan oleh fenomena gempa bumi megatrus akibat tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia di zona subtropik lepas pantai barat Sumatera. Lempeng Indo-Australia menyusup ke bawah lempeng Eurasia menyebabkan pelepasan energi luar biasa yang memicu patahan naik. Nah, sekarang kita refleksi pembelajaran hari ini. Silakan untuk di-scan, kita ada yang lain juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zen, gimana rasanya setelah melaksanakan observasi tadi didampingi Bu Anis dan saya? Ya, alhamdulillah nih, anak-anak bisa lebih aktif tadi. Sudah berani untuk memberi respon ketika ditanya. Apakah tadi waktu diobservasi tujuannya tercapai atau enggak tadi Pak Zen dari pembelajaran jenengan? Dari hasil refleksi tadi sebagian besar sudah
tercapai. Jadi anak sudah tahu bagaimana karakteristiknya gempa bumi tadi, tanda-tandanya bagaimana, kemudian mitigasinya bagaimana tadi sudah sebagian besar tercapai dari hasil kegiatan game tadi. Anak sudah skornya sudah sesuai dengan harapan jenengan, sudah puas atau masih kurang puas? Sebenarnya masih pengen lebih baik lagi sebenarnya. Baik, oke, Iya. ya. Menurut jenengan ini dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, eh, pasti yang diinginkan berarti kekuatan yang baik ya Pak ya. Iya. Nah, menurut jenengan, menurut Pak Zen lah, yang paling baik itu apa? Misalnya di dalam siswa menunjukkan keaktifannya, di dalam memunculkan apa ide-ide daripada siswa, kreativitas, itu bagaimana Pak Jen untuk memunculkan ide-ide kreativitas biar anak siswa itu lebih aktif dan berkolaborasi dengan temannya. Untuk menimbulkan keaktifan itu mungkin bisa dimulai dari pemantik-pemantik, entah itu yang kecil atau yang besar. Jadi untuk kita mengidentifikasi anak ini sudah ada pengetahuan sebelumnya atau mungkin sudah pernah mengalami sebelumnya. Jadi kita berikan pemantik dari mungkin siswa sudah pernah mengalami atau bagaimana. Jadi mungkin dengan kita berikan game mungkin anak di situ lebih termotivasi, lebih semangat untuk belajar. Terus misalnya di dalam pembelajaran tadi, upamanya kita ulangi lagi hal apa yang mau jenengan perbaiki misalnya. Mungkin untuk ya perbaikannya mungkin bisa, kalau dari saya mungkin penambahan materinya mungkin tadi mungkin masih agak kurang relate sama anak, kurang dekat sama anak, mungkin bisa saya tambahkan untuk kejadian-kejadian mungkin yang di sekitar Blora dan sekitarnya. Jadi anak lebih dekat dengan lingkungannya, jadi bisa lebih relate, lebih dekat, jadi mereka juga langsung oh seperti ini, seperti itu. Terus selanjutnya setelah jenengan melaksanakan observasi tadi, kan jenengan punya komitmen untuk refleksi apa yang sudah jenengan laksanakan setelah pasca observasi. Refleksinya apa coba? Untuk refleksinya tadi dari setelah pembelajaran mungkin anak sudah mulai paham bagaimana karakteristik dari gempa bumi dan tsunami, tanda-tandanya, kemudian bagaimana mitigasi bencananya. Kemudian dari pembelajaran tersebut mungkin dari saya mungkin masih ada kekurangan, jadi saya harapannya mungkin di pertemuan berikutnya bisa lebih dikembangkan lagi, ditingkatkan lagi untuk konten materinya, karena tadi memang menurut saya masih sedikit kurang pas gitu. Kurang pas. Iya. Tadi kan kita observer bersama Bu Anis. Mungkin Bu Anis mau menambahi dikit apa malah lebih banyak. Silakan, ini juga untuk kebaikan bersama. Oke. Semoga Bu Anis. Yang saya dapatkan dari yang pengamatan Pak Zen, secara garis besar sudah baik, namun ada beberapa mungkin masukan dari saya Pak Zen. Yang pertama itu ketika Pak Zen menayangkan sebuah video, di mana video berhubungan dengan kejadian nyata yang dialami di negara kita tentang tsunami. Nah, setelah video itu saya tadi berharap ada seperti pemantik, anak-anak diberikan misalnya apa yang kalian dapatkan atau kalian temukan dari video ini sebelum diskusi. Harapan tadi saya itu ternyata Pak Zen memiliki cara yang berbeda, yaitu langsung memberikan LKPD, di mana ternyata isi dari LKPD itu memang sudah
mencakup video tersebut. Melalui pendekatan supervisi yang memberdayakan guru menjadi lebih terbuka dan menerima masukan, yang akhirnya di titik terakhir guru menjadi percaya diri dan berinovasi, dan kualitas pembelajaran meningkat. Harapannya siswa, prestasi siswa bisa meningkat. Perkenalkan, nama saya Saniatu Zahra. Setelah pembelajaran ilmu pengetahuan alam tadi, saya merasa senang sekali. Yang pastinya siswa aktif dalam bertanya, siswa aktif mempresentasikan hasil, dan juga tadi kita menggunakan papan media interaktif sehingga mempermudah dalam belajar. Perkenalkan, saya Muhammad Zainuddin, guru IPA SMP Negeri 1 Todanan. Tadi sudah melakukan coaching bersama Bapak Kepala Sekolah. Jadi sebelum dilakukan coaching ini mungkin saya kesulitan mengenali kekuatan dan kelemahan dari diri saya sendiri. Jadi dalam pembelajaran mungkin ada beberapa kekurangan yang mungkin saya masih belum bisa saya sadari, tapi setelah melalui coaching ini saya bisa lebih mengenali apa yang menjadi kekuatan dari diri saya ketika pembelajaran, kemudian mengenali apa saja yang mungkin masih bisa ditingkatkan, kekurangan-kekurangan apa saja yang mungkin bisa dilakukan nanti di pembelajaran-pembelajaran berikutnya, jadi agar kegiatan pembelajaran yang saya lakukan lebih baik. Sebagai kepala sekolah, saya belajar bahwa peran sebagai pemimpin bukanlah sebagai hakim yang menentukan kesalahan, melainkan sebagai mitra belajar yang mendampingi guru untuk bertumbuh dan berkembang untuk keberhasilan siswa. Melalui pendekatan supervisi yang memberdayakan guru, yang lebih terbuka menerima masukan, dan memberi kepercayaan kepada guru untuk selalu berinovasi dan percaya diri. Dan dalam suasana seperti inilah harapan saya bisa menjalin kolaboratif antara guru dan kepala sekolah dalam hal ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Akhir kata, bila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.